Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6495 Wen Sui yang misterius. Kekuatan sekte penjara tidak lemah. Setelah bertarung denganmu, dia masih berani memberimu pedang pembunuh iblis. Sepertinya dia masih punya kartu truf. Banyak petunjuk membuktikan bahwa sekte penjara masih memiliki banyak tokoh kuat. Sekte penjara ini tidak bisa diremehkan, kekuatan mereka melampaui harapan kita. Sekarang mereka datang lagi ke rumah kita, mengaku minta kerjasama, tapi siapa tahu apa rencana mereka sebenarnya? Kalian harus hati-hati, tambah monster tua itu. Sekte penjara? Mereka hanya ingin memanfaatkan saya. Tapi itu hanya dimaksudkan untuk digunakan olehku. Jie Tianran tersenyum tipis. Senyum itu memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa dan kecerdasan strategis. Pada saat yang sama, Baili Sukong telah tiba di sebuah istana. Sebagai komandan penjara sekte penjara dan seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 4, Wuma Hanshua mengikuti di belakang Baili Sukong seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Silahkan duduk. Setelah Baili Sukong duduk, dia menatap Wuma Hanshuang. Namun, Wuma Hanshuang tidak berani duduk, melainkan berlutut di depan Baili Sukong. Tuan Baili, saya telah melakukan kesalahan besar karena kelalaian sesaat yang menyebabkan sekte penjara saya kehilangan harta berharga seperti pedang pembunuh iblis. Saya mohon Anda menghukum saya dengan berat, kata Wuma Hanshuang. Hukuman berat? Apa gunanya menghukummu dengan keras? Bisakah kita merebut kembali warisan itu? Atau bisakah kita menangkap Wen Sui dan Chu Feng? Baili bertanya dalam kehampaan. Pertanyaan ini membuat Wuma Hanshuang bingung. Secara logika, kejahatanmu memang serius, tapi tidak pantas dihukum mati. Lagi pula, bahkan jika kau dihukum, apa gunanya bagi sekte penjaraku? Paling-paling, aku hanya memberi Jie Tianran penjelasan. Tapi aku sudah menyerahkan pedang pembunuh iblis kepadanya, jadi tidak perlu menghukummu untuk menebus kesalahan, kata Baili Sukong. Tuan Baili, Anda, mata Wuma Hanshuang berkaca-kaca. Meskipun ia sudah lama mengenal Baili Sukong, ia tidak terkejut dengan keputusan Baili Sukong. Namun ketika Baili Sukong memberikan benda berharga seperti pedang pembunuh iblis untuk melindunginya, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi justru karena itulah mereka mengikuti Baili Sukong dengan begitu setia. Baili Sukong ini memang kejam terhadap orang luar, tetapi luar biasa loyal kepada mereka. Bangun. Hal-hal ini berada di luar kendalimu. Aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak pengkhianat di sekte penjaraku. Pertama ada Song Yun, dan sekarang Wen Sui telah muncul. Kehilangan mereka sungguh merupakan kehilangan bagi sekte penjara kita. Baili Sukong menghela nafas. Song Yun tidak tahu, tapi jika apa yang dikatakan Jie Tianran benar, maka hubungan Wen Sui dan Chu Feng sudah terkonfirmasi. Wen Sui punya masa depan cerah jika dia tetap di sekte penjaraku. Aku tidak tahu sihir macam apa yang dimiliki Chu Feng yang membuatnya mengkhianati sekte penjaraku. Wuma Hanshuang tampak bingung. Dia tidak dapat memahaminya. Mungkin mereka bergabung dengan sekte penjara dengan tujuan tertentu sejak awal? Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Tidak ada gunanya memaksa seseorang yang hatinya tidak bersama sekte penjaraku. Sebenarnya, ada baiknya jika kita bisa menemukan orang-orang yang punya motif tersembunyi sejak dini. Kamu bisa menangani masalah Wen Sui. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tanya Baili Sukong. Saya akan mengirim bawahan terpercaya untuk mencari Wen Sui secara diam-diam, tetapi saya tidak akan mencarinya secara terbuka, dan saya juga tidak akan mempublikasikan urusannya. Sekalipun ada rumor, aku tidak akan pernah mengakuinya, kata Wuma Hanshuang. Ya,
Sekolah baru kita saat ini menggunakan Song Yun sebagai titik pengaruh untuk menekan sekte penjara faksi lama. Jika mereka tahu ada Wen Sui di faksi baruku yang berkolusi dengan Chu Feng, maka kita tidak bisa lagi menjadikan Song Yun sebagai sumber perselisihan, kata Baili Sukong. Faktanya, bahkan jika Wen Sui mengkhianati sekte penjaraku, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejahatan Song Yun. Lagi pula, dia tidak menyakiti siapapun dari sekte penjara, kata Wu Mahan Shuang. Itu benar, Song Yun tidak bisa dimaafkan. Tapi ingat, betapapun berbakatnya Wen Sui, dia telah mengkhianati sekte penjaraku dan kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kalau kita tidak bisa menangkapnya, ya sudahlah, tapi kalau kita bisa menangkapnya, kau tidak boleh berbelas kasihan, kata Baili Sukong. Tenang saja, Tuan, kalau aku berhasil menangkapnya, aku sendiri yang akan mengeksekusinya, kata Wu Mahan Shuang. Baiklah, aku akan menemui 6 orang tua dari faksi netral sekarang. Jika kita bisa membujuk mereka untuk mendukung faksi baruku, maka sekte penjara akan menjadi wilayah kekuasaan kita mulai sekarang, kata Baili Sukong. Sementara itu, Chu Feng dan Wen Sui telah tiba di dunia lain melalui susunan teleportasi sekte alam bela diri leluhur. Wah, adik Chu Feng, kamu hebat sekali. Pantas saja kau begitu tenang. Tahukah kau bahwa kekuatan reruntuhan sekte alam bela diri leluhur adalah sesuatu yang tak bisa dihentikan oleh kakekmu yang bajingan itu? Wen Sui bertanya pada Chu Feng. Itu wajar, jika Jie Tianran benar-benar sekuat itu, maka dia tidak akan terikat oleh peninggalan sekte alam bela diri leluhur, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi saat itu, siapa yang bisa yakin? Adik Chu Feng, apakah kamu hanya bersikap acuh tak acuh, atau kamu benar-benar percaya diri? Apa kamu tidak takut sama sekali? Wen Sui mengamati Chu Feng, tampaknya mencoba menemukan kebenaran. Chu Feng mengepalkan tinjunya, dan sebuah gulungan yang terbentuk dari kekuatan penghalang muncul di telapak tangannya. Kakak senior, ini adalah 100 teknik Gu yang kudapatkan dari runtuhan sekte alam bela diri leluhur. 100 metode sihir Gu sangat rumit, dan pemahaman adik juniormu saat ini juga terbatas. Namun aku telah mencatat apa yang telah kupelajari secara ringkas dalam gulungan ini. Dengan bakat yang kamu miliki, selama kamu berusaha, kamu pasti akan mencapai sesuatu. Saat Chu Feng berbicara, dia menyerahkan gulungan itu kepada Wen Sui. Kalau begitu, terima kasih banyak, adik junior. Wen Sui mengambil gulungan itu dan membukanya dengan bersemangat. Namun saat gulungan itu dibuka, wajahnya berubah menjadi bentuk tidak karuan. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi kesal. Adik junior, apakah kamu memperlakukan kakak perempuanmu seperti panci panas? Apakah kamu yakin kamu mencatatnya pada gulungan itu dengan cara yang ringkas? Chu Feng tertawa dan berkata, kakak senior, kalau saja semudah itu untuk dipahami, adik junior tidak akan membutuhkan waktu selama itu. Jika menurutmu ini kurang ringkas, aku akan memberikan versi aslinya saja, dan kamu akan melihat betapa ringkasnya ini. Baiklah, coba kulihat, kata Wen Sui. Kemarilah, Chu Feng meletakkan jarinya di dahi Wen Sui. Suatu kekuatan menyatu ke dalam tubuh Wen Sui, namun itu bukanlah kekuatan murni. Sebaliknya, itu adalah versi asli dari 100 metode teknik Gu. Namun Wen Sui cepat-cepat mundur selangkah, menatap Chu Feng dengan ekspresi berlebihan. Adik Chu Feng, monster macam apa kamu? Kamu menyebut ini warisan? Hanya kamu yang bisa memahaminya, kan? Setelah mengalami versi aslinya, Wen Sui menyadari bahwa pembicaraan Chu Feng tentang penyederhanaan benar-benar penyederhanaan. Meskipun dia tidak dapat memahami beberapa bagian isi gulungan itu,
dia dapat memahami banyak bagian lainnya. Jika Anda sungguh-sungguh berusaha, hal itu tidak sepenuhnya sia-sia, tetapi dia sama sekali tidak dapat memahami versi aslinya. Apakah isi gulungan itu ringkas? Tanya Chu Feng. Sederhana, sangat sederhana. Adik junior Chu Feng hebat. Wen Sue mengacungkan jempol pada Chu Feng. Chu Feng tersenyum lagi. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia merasa bahwa Wen Sue sebenarnya orang yang cukup baik. Kakak senior, kau tidak bisa kembali ke sekte penjara. Apa rencanamu sekarang? Apakah kita kembali ke sekte naga tersembunyi? Maukah kau ikut denganku? Tanya Chu Feng. Dia menanyakan pertanyaan ini karena dia merasa Wen Sue tidak mungkin menemaninya. Wen Sue mengingatkannya pada Song Yun. Dia memiliki jalannya sendiri untuk diikuti. Apakah kamu masih ingin pergi ke alam bintang abadi? Tanya Wen Sue. Tentu saja aku mau. Tapi kamu sudah terekspos, apakah kamu masih bisa masuk? Tanya Chu Feng. Aku, kakak perempuanmu, punya caraku sendiri. Baiklah, kamu tunggu aku di sini. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Wen Sue. Berapa lama kakak senior akan pergi? Tanya Chu Feng. Itu tidak akan cepat. Itu akan memakan waktu, kata Wen Sue. Sebenarnya, adik juniormu juga punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan. Kalau begitu, siapapun yang selesai duluan, kita akan bertemu di sini, kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Dengan demikian, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Wen Sue, dan Chu Feng kemudian menuju ke sungai surgawi bela diri leluhur melalui tanah rahasia 9 surga. Lagi pula, tujuan Chu Feng datang ke sini adalah untuk mendapatkan kekuatan kota utama alam bela diri leluhur. Sekarang setelah dia memperoleh 3 pecahan kunci, dia ingin mencoba melihat apakah dia dapat membuka kota utama alam bela diri leluhur. Namun yang tidak diketahui Chu Feng adalah bahwa Wen Sue sebenarnya telah kembali ke dunia yang sebelumnya telah mereka tinggalkan, dunia tempat reruntuhan sekte alam bela diri leluhur berada. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.